Halo Pak Bob. Halo, Dan. Oke ya, teman-teman, sekarang kita udah sama Pak Bob. Jadi di sini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya yang kemarin banyak nanya gitu ya, banyak nanya. Nah, sekarang kita akan langsung tanyakan ke ahlinya gitu ya, ke pebisnis, ke praktisinya langsung ya. Ini kenalin namanya Pak Bob Merdeka, owner dari Keripik Pedas Maici yang fenomenal dan jadi pionir Pak ya buat para snack UKM Indonesia Amin, siap. ya. Oke. Jadi gini Pak, kan banyak nih yang mau nanya nih Pak ke Pak Bob. Mereka tuh bingung gitu ya. Kan mereka pengen mulai bisnis, tapi mereka tuh bingung Pak. Apa harus ngebuat produk dulu gitu ya, riset, mikir keras gitu. Nah kebanyakannya tuh nggak jadi Pak, karena banyak mikir gitu ya. Atau ibaratnya ngelatih skill jualan dulu. Walaupun produknya tuh apa aja yang dijual gitu Pak. Nah ini menurut Pak Bob Ya. lebih penting mana sih, dan pengalaman Pak Bob juga dulu waktu memulai yang mana dulu gitu Pak. Oke. Oke, kalau menurut saya sih, saya aliran jualan dulu. Jadi tingkatkan skill jualan dulu, baru belakangan kita bisa rapihin tuh tentang produk, tentang branding, tentang packaging, tentang kemasan. Karena dalam pengalaman saya, kurang lebih saya berarti udah terjun ke dunia usaha, wirausaha itu sudah 17 tahun. Dari sejak tahun 17 ya. 2003 sampai sekarang 2020. Artinya saya sudah berbagai macam bisnis, sudah berbagai macam industri saya tekunin, termasuk Maici. Nah, di Maici itu sendiri, waktu saya memulai, itu nggak mikirin kemasan dulu, branding dulu, ya bener-bener murni jualan aja, jualan keripik gitu, jualan keripik pedas. Jadi, kalau menurut saya, pertanyaan tadi, mending yang mana dulu nih? Yang ditingkatkan gitu, atau yang lebih penting yang mana? Justru menurut saya yang paling penting skill jualan dulu. Karena waktu pas Maici sekalipun, saya kan Maici itu mulai 2010. Dari 2003 ke 2010 itu kan saya jualan apapun. Tidak ada idealisme di sana, maksudnya tidak ada kemasannya begini, merencanakan begini, enggak, ya jualan aja. Benar-benar membuat habit jualan gitu, membuat punya kebiasaan menjual plus membuat kolam. Jadi ketika saya mulai Maici, saya sudah punya kolam pasar. Karena saya sudah terbiasa jualan dan sudah dikenal sebagai orang tukang dagang, tukang bisnis. Itu kan yang paling penting justru. Nah, sekalian mungkin buat teman-teman biar lebih kebayang, bisa nggak saya share screen? Bisa ya kayaknya ya? Bisa. Saya jadi admin dulu Pak. Coba ya, ntar. Oke, sok. Make host. Nah, udah saya move. Oke. Nah, kita coba ya. Nih, Maici itu awalnya seperti ini. Kelihatan ya, Dan ya? Oh iya ya, polos Pak ya. Ini pertama banget Polos. mulai Pak. Mulai, ya ini pertama kali banget. 10 Juni 2010. Ketika Wow, mulai pertama kali saya nge-tweet. 10 tahun yang lalu Pak Di ya. Twitter. Ini jadi nostalgia nih. Nah, di Twitter itu dulu belum pakai account @maici bahkan. Belum bikin account khusus Maici, gitu. Masih pakai account saya pribadi Oh, @bob_merdeka masih personal dulu. dengan kondisi follower 100 follower lah. 100 ya. Iya, 100 follower itu kan teman-teman saya aja, teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Jadi ya belum sampai ribuan sampai ratusan ribu si follower Maici, belum, masih akun pribadi. Nah, tapi memang sudah pakai tagar, sudah pakai hashtag ya, hashtag Maici. Jadi sejak awal saya sudah ngomong bahwa saya jualan keripik pedas Maici. Nah, apa itu Maici? Nah, saya kasih lihat si produknya kayak gini. Dan ketika saya delivery, ketika saya akhirnya antarkan, COD lah kalau bahasa sekarang, itu yang kayak kita antarkan ini bentuk pertama kali dijual tuh gini. Saksi Jadi matanya kalau teman-teman masih ada gitu saksi matanya tuh teman-teman SMP, teman-teman SMA saya, konsumen Ichihers pertama, itu memang mereka merasakan saya tuh jualan kayak gini. Ini yang sebelah kanan, itu ceritanya kemasan khusus lebaran. Jadi pakai pita, pakai toples. Jadi ceritanya kemasan edisi khusus aja, belum ada branding, belum ada kemasan seperti apa. Dan dengan modal hanya Rp50.000. Karena waktu di awal bisnis Maici ini itu adalah bisnis sampingan, karena waktu itu saya punya uang modal, saya punya uang jutaan, tapi lagi dialokasikan ke bisnis yang lain. Waktu itu
alokasi modal jutaan saya tuh ke bisnis furniture pada zaman itu ya. Jadi artinya saya tuh benar-benar jualan segala macam, tapi ya kita nggak pernah tahu alokasi rezekinya justru yang tidak diduga-duga. Justru saya dikasih rezeki miliarannya itu dari bisnis yang hanya 50.000. 50.000 itu apa? Saya beli plastik, beli keripik seadanya, beli cabai seadanya, beli singkong seadanya gitulah kurang lebih ya. 50.000 itu untuk mulai cobain tester, saya jual gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan Dean tadi menjawab bahwa bahkan saya mau mulai MIC aja yang penting jualan dulu, bukan kemasan dulu. Baru benar-benar ada kemasan itu maksudnya mulai ada logo lah ya, mulai ada brandingnya gitu, mulai ada wujud nyatanya si emak itu seperti apa ya ini. Logo pertama di Oktober 2010. Jadi dari Juni sampai Oktober murni jualan. Tapi dari Juni sampai Oktober 2010 aja jualan saya tuh omsetnya sudah 10-20 juta per bulan. Belum ada logo tuh. Ya. Jadi murni benar-benar jualan. Jadi menjawab pertanyaan tadi, skillnya yang paling penting adalah jualan. Nah, ketika logonya sudah ada yang pertama sekalipun kayak gini nih. Jadi masih polosan, tetap polosan, plastik polos, terus disablon biasa gitu. Cuma berwarna aja gitu. Pokoknya malulah kalau sama Dean mah. Dean kan sebagai pengusaha digital printing mah malulah kayak gini. Wah. Tapi kan yang penting action, itu yang paling saya pengen bagikan sama teman-teman ya, bahwa yang paling penting adalah action, dan ini di posisi seperti ini aja, kemasan seperti ini dengan logo di sablon biasa doang, itu sudah 50 juta sebulan. Dan bahkan sudah viral ke beberapa seleb ini, Teh Rahel Mariam ya. Kemudian almarhum Kang Didi Petet, ini Sandi Pasben, ini sama Teh Risa, ya, Risa Saraswati, ini sama Tempered Rap, bahkan sampai masuk ke koran Pikiran Rakyat waktu itu ya, koran lokal 2 Desember 2010. Jadi dengan seperti itu aja, nih kemasan yang ini kan, nih. Iya, masih plastik ya. Korannya pun masih kemasan yang ini kan. Nah, itu sudah viral gitu. Jadi ya karena jualannya bagus, skill jualannya sudah saya miliki dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum saya membangun Maici, ya Maici ini bisa membesar karena jualan. Nah, kemudian Januari 2011 ketika grafisnya sudah mulai oke sekalipun, ini untuk kemasan basreng, ini untuk kemasan keripik. Grafisnya sudah mulai oke pun, tetap aja jualannya masih begini. Masih sablon biasa. Terus levelnya stiker. Belum keren lah. Tapi dengan begini omset saya sudah 200-250 juta sebulan. 250 juta? Sejak Januari kemasan plastik, wow. Ya, gitu. Jadi buat saya ya tadi menjawab balik lagi, saya pengen menekankan yang paling penting ya skill jualan, karena brandingnya bisa menyusul, kemasan bisa menyusul, idealisme bisa menyusul gitu, gaya bisa menyusul. Yang penting kaya dulu lah, yang penting ada volume dulu, yang penting ada transaksi gitu ya, yang penting ada omset, itu yang paling jangan penting. Gaya dulu Pak ya. Nah, ya jangan gaya dulu. Nah akhirnya kan jadi gaya nih dengan kemasan yang biasa-biasa aja, ini terjadi antrian yang akhirnya saya diliput sama beberapa TV nasional pada waktu itu. Karena menjadi sorotan, kok ini terjadi antrian terus-menerus beli keripik pedas Maici pada zaman ya 2011-an lah. Ini saya ngalamin nih Pak dulu waktu masih SMA nih. Nah, ngalamin ya. Ya. Nah, tapi kan itu bukti nyata bahwa mungkin Dan waktu ngantri juga ya kemasannya yang ini gitu. Bukan belum yang seperti sekarang. Masih yang plastik dulu. Betul. Nah, terus kan bahkan ini viral. Nah, ini sama Ruben Onsu. Waktu itu Ruben Onsu tuh di Ceriwis ya waktu itu. Nah, dia mewawancara saya langsung, Maici langsung di yang antrian yang terjadi di Jalan Braga waktu itu. Nah, terus bahkan sampai didukung sama pemerintah ya. Mulai ketika sudah viral pasti terjadi. Nah, kemudian benar-benar akhirnya mapan, benar-benar akhirnya ajeg itu di Juni 2011. Jadi dari Juni 2010 ke Juni 2011 saya butuh waktu 1 tahun untuk merampungkan kemasan yang menurut saya paling ideal dan logo yang paling ideal. Nah, ini sudah mulai nih, udah nggak kemasan polos, udah pakai paper bag, udah pakai art lah, sudah pakai seni, ya sudah pakai seni kemasan, seni branding dan sebagainya. Ya, nah di sini baru saya nyampe omset miliaran di sini. Tapi ini kan sampai di omset miliaran ini saya nggak nunggu gitu. Iya. Itu maksudnya pesannya. Baru nih masuk ke beberapa media, Kang Emil juga merekomendasikan sebagai UKM waktu itu. Ya belum jadi wali kota nih, masih kampanye nih beliau. Masih kampanye. Nah, terus masuk beberapa koran. Nah, masuk media-media banyak Pak ya? Ya. Wow. Nah, terus ganti kemasan.
warna-warni nih, dari yang paper bag terus kemudian menjadi metalizer foil, kemudian sekarang seperti ini. Jadi dari tahun ke tahun, dari masa ke masa memang akhirnya berevolusi, baik evolusi logo, evolusi kemasan, evolusi branding, evolusi pasar, karena memang tren pasar berubah-ubah ya. Tapi kuncinya adalah yang saya pengen tekankan sama teman-teman dari studi kasus Maici ini, saya memulai dengan jualan aja dulu yang penting. Yang penting mulai aja dulu. Bukan berpikir, wah kemasannya. Jadi dari sejak awal sudah, wah kemasannya gini dulu ya. Kalau logonya begini. Bahkan saya jualan dari awal tanpa logo kan. Betul. Gitu. Jadi pertanyaan yang tadi Dean sampaikan dari teman-teman, saya jawab, lebih penting mana Pak? Produk dulu, branding dulu, kemasan dulu, atau jualan dulu? Jualan dulu. Mau produknya apapun, bisa kita jual gitu. Kalau skillnya sudah mumpuni. Maksud saya gini, kalau orang yang punya skill jualan bagus, mau orang yang lain punya produknya ada produk jelek sekalipun, kalau dia jago jualan, dia bakal bisa menjual. Di mana sebaliknya, ada orang yang punya produk bagus, produknya benar-benar bagus, inovasi kelas dunia lah bahkan. Pokoknya luar biasa lah gitu ya secara produk. Yeah. Tapi nggak bisa jualan, nggak ada marketnya, nggak ada pasarnya, percuma. Produk itu bakal cuma jadi pajangan, bakal cuma jadi produk di museum. Sebenarnya museum rumah Anda. Gitu. Oke. Itu sih yang bisa saya bagikan kalau soal jualan, dan saya balikin lagi nih hostnya ya. Atau nggak usah? Boleh Pak dibalikin aja supaya ini. Oke. Dibalikin lagi. Mangga. Oke, udah ya. Oke, teman-teman ya. Itu mungkin bisa menjawab kegelisahan teman-teman ya. Mau bikin produk dulu atau jualan dulu ya. Ini kita udah belajar dari kisahnya Pak Bob gitu ya, ownernya Maici. Yang tadi tuh mulai itu dari kemasan polos gitu ya Pak ya. Nggak banyak mikir dulu. Betul. Gitu kan. Ini saya nemuin gitu Pak, banyak banget nih yang mau bisnis tuh, wah mikirnya tuh jauh banget itu Pak. Wah ini kemasannya harus begini nih. Wah ini produknya harus yang belum pernah ada. Pokoknya kalau yang udah produknya yang udah ada di pasaran tuh susah lakunya. Nah ini lihat ya, Pak Bob tuh ngejual keripik singkong ya. Sebelum Pak Bob ngejual keripik singkong itu udah banyak nggak sih Pak yang jualan keripik singkong? Atau itu produk inovasi terbaru? Enggak lah, udah banyak banget senior saya kali. Waktu saya jualan pun udah ada. Udah ada ya. Nah ini lihat, Pak Bob tuh ngebuktiin dengan skill jualan, produk yang udah banyak, yang kasarnya udah banyak yang ngejual, dan Pak Bob bisa jual dengan harga yang mahal lagi ya, bukan dengan harga yang pasaran. Itu orang lain ngejual harganya tuh 5.000, 3.000 gitu ya. Di kala itu saya ingat banget kan, dulu saya juga ada tuh langganan keripik dulu Pak ya, di coba itu harganya 3.000 sampai 5.000. Begitu saya lihat, tapi nggak ngantri gitu Pak, nggak ngantri kayak Pak Bob ini. Pak Bob jual 20.000, ngantrinya udah kayak ngantri sembako gitu ya tadi. Makanya ini teman-teman harus harus sadar gitu ya. Mau teman-teman produknya sebagus apapun, mau teman-teman jual produknya semurah apapun, ya kalau emang nggak bisa jualan nggak laku gitu ya. Jadi ini bukan masalah produk, bukan masalah harga murah atau harga mahal, karena harga jual murah dan mahal tuh ada skillnya tersendiri, ada tekniknya tersendiri. Jadi kalau teman-teman pengen bisa laris bisnisnya, ya mulai aja dulu dari skill menjual ya. Seperti tadi Pak Bob kan udah mulai dari awal gitu ya, dari 2003 ya Pak ya? 2003 cobain jual produk apapun, sampai akhirnya Pak Bob skillnya matang di 2010 ya, di 2010 matang. Jualan keripik setahun doang itu bisa tembus miliaran teman-teman omsetnya ya. Nah jadi kita bisa belajar dari kisahnya Pak Bob ya. Oke Pak, kita coba nih ya, ada pertanyaan yang kedua.